Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina wa alaikum jami'an futuhal arifin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. One day, one hadis, satu hari satu hadis. Satu hari tambah ilmu, maka dari itu hidup kita menjadi tambah berkah. Jadi kepada arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tidak usah berpikir bagaimana caranya menjadi lebih baik dari orang lain. Cukup kita bersungguh-sungguh berjuang bagaimana caranya agar kita lebih baik dari hari kemarin. Dengan apa caranya? Dengan bertambah ilmu. Ilmu siapa? Ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, walaupun kita mengkaji ilmu ini hanya sedikit, hanya 10 menit, tapi insyaallah akan mengarahkan kepada kita untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akan membuat kita lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masih di hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, cerita tentang 3 orang yang sedang mengadakan perjalanan, kemudian mereka masuk gua dan guanya tertutup batu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Ini salah satu dalil boleh bertawassul. Kita bertawassul boleh dengan amal soleh, boleh bertawassul dengan apa? Dengan para nabi, bertawassul dengan para wali. Boleh. Ini salah satu buktinya, salah satu dalilnya. Yang mana sebagian ada ustadz yang jidatnya hitam yang mengatakan tidak boleh tawassul, langsung saja kepada Allah. Ente itu kalau sakit berdoa kepada Allah apa minum obat? Minum obat kan? Padahal Allah sanggup menyembuhkan tanpa obat. Kenapa ente minum obat? Itu artinya tawassul. Obat itu boleh, karena dalam Al-Quran wabtagu ilaihil wasilah, sampailah kalian kepada Allah melalui perantara. Yang menyembuhkan Allah, tapi perantaranya obat. Kalau ente ustadz yang jidatnya hitam itu, yang jenggotnya nggak teratur, mengatakan bahwa bertawassul itu musyrik, berarti ente juga yang minum obat musyrik. Karena tidak langsung minta sama Allah, tetap melalui obat. Jadi ini dalil, ini hadisnya sahih. Muttafaq alaih ini, Imam Bukhari Muslim. Hadis bertawassul dengan amal soleh. Yang mana orang kemarin masuk ke gua, yang pertama bertawassul, ya Allah dulu dia mempunyai orang tua yang mana dia tidak makan terkecuali orang tuanya dulu baru makan. Aina dengan menyebutkan amal sholat tersebut tergeser batu. Namun mereka belum bisa keluar. Akhirnya yang kedua juga berdoa. Dia pernah mau melakukan zina tapi tidak jadi karena takut sama Allah. Akhirnya batunya bergeser tapi mereka masih belum bisa keluar. Kemudian ini yang ketiga nih. Yang ketiga, ya Allah, orangnya kan 3 orang. Allahumma inni ista'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul mal. Ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan orang-orang bekerja. Ya, mungkin digaji sebulan sekali. Ternyata ada satu orang yang ketika ingin diberikan upah, ingin diberikan gaji, orangnya tidak ada. Ya, mungkin 3 juta atau 4 juta. Kemudian ya Allah, uang tersebut saya belikan kambing.
Saya belikan hewan ternak, dan hewan ternaknya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Bahkan sampai ada sapi, onta, sampai ada abidnya juga yang ngurusnya, pekerjanya. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya, orang tersebut datang. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, ya Abdullah, Pak Haji kalau kita mungkin, mana upah saya dulu? Saya dulu sekian tahun kebelakang pernah kerja di sini belum dikasih upah. Faqultu lahu, maka saya katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat itu semuanya upahmu. Minal ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing, wal raqiq, dan yang menjaganya gitu, abid yang menjaganya. Faqala, maka orang tersebut berkata, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan bercanda, yang benar aja Pak Haji. Dulu saya gaji 3 juta misalnya, kok malah sekarang mau kasih sapi, onta, kambing. Faqultu inni la astajibika, saya tidak bercanda, emang betul itu gajimu. Dulu kamu saya gajikan 3 juta. Itu uang saya beliin kambing, kambingnya beranak banyak, kemudian beliin onta, sapi, semua buat kamu. Fakhadahu kulluhu, maka orang tersebut mengambil semua hewan ternak tersebut. Falam yatruk minhu syai'an. Lihat orang dulu. Kalau kita mungkin ada orang yang mau digaji, misalnya nggak ada, akhirnya uangnya dibelikan kambing, sapi, onta misalnya. Kemudian orangnya datang meminta, mungkin kita akan kasih 3 juta atau kita kasih 1 kambing aja. Makanya kalau kita melakukan seperti itu, maka kita tidak akan dikenang, karena kita melakukan hal yang biasa. Ini orang luar biasa. Mungkin orang akan menganggapnya bodoh, tapi Allah menganggap orang ini pintar, dan dia diabadikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diabadikan, dia dikenang karena istimewa. Upah cuman 3 juta, tapi dibeliin ternak menjadi banyak, orang yang datang akhirnya dikasihkan semua. Nah, makanya diabadikan karena ini adalah sesuatu yang istimewa. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik, ya Allah, seandainya saya melakukan hal tersebut itu karenamu, karena ridhamu, fafruja'anna ma nahnu fihi, maka berilah kami jalan keluar. Fanfajaratis sakhratu, akhirnya batunya bergeser semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Fakharaju yamshun, maka akhirnya mereka bisa keluar. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu dalil hadis yang dipakaikan oleh kita mayoritas ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia, yang membolehkan hukumnya bertawasul dengan para nabi, bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan para aulia wa solehin. Boleh kita ziarah ke makam para wali, bertawasul kepada mereka. Bukan kita meminta kepada mereka, tidak, kita meminta kepada Allah, tapi di tempat para wali, tempat orang-orang soleh. Yang mana orang-orang soleh tersebut dulu semasa hidupnya dekat dengan Allah, semasa sesudah meninggalnya pun mereka lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, saya dulu melarang kalian menziarahi kubur, fazuruha, sekarang berziarahlah, fa innahu tudzakirukumul akhirah, itu bisa membuat kita ingat kepada akhirat. Ketika kita ziarah kepada makam para wali, kita menjadi ingat akhirat. Bagaimana para wali dulu, sejarah hidupnya selalu memikirkan akhirat, makanya hidupnya dikenang. Kita menziarahi kuburan orang tua juga dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Dan kita berdoa di kuburan tersebut bukan minta kepada mereka, minta kepada Allah. Cuman di tempat mereka, tempat yang penuh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dalilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadisnya muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari